Ada fase dalam hidup yang sering dilewatkan begitu saja. Bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu halus untuk disadari. Fase ketika hidup tidak terasa sangat buruk, tapi juga belum sepenuhnya baik. Tidak sedang jatuh, tapi juga belum terbang. Disinilah banyak jiwa terpilih berada, dan tidak menyadarinya. Perubahan besar hampir tidak pernah dimulai dengan kejutan. Ia dimulai dari hal-hal kecil yang terasa biasa. Seperti tiba-tiba kamu tidak lagi terlalu gelisah memikirkan masa depan. Atau kamu mulai bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Atau pikiranmu tidak lagi seberisik dulu. Kelihatannya sepele, padahal itu adalah tanda awal pergerakan besar. Semesta tidak mengubah hidupmu sekaligus. Ia menggeser frekuensimu terlebih dahulu. Karena kalau hidupmu berubah drastis saat jiwamu belum siap, kamu justru akan panik dan merusaknya sendiri. Maka semesta bekerja dengan lembut. Ia menenangkan pikiranmu dulu, mengendurkan ketakutanmu pelan-pelan, membuatmu berhenti bereaksi berlebihan pada hal-hal yang dulu menguras energi. Coba rasakan baik-baik, apakah akhir-akhir ini kamu lebih diam? Bukan karena putus asa, tapi karena lelah bereaksi. Lebih memilih mengamati daripada membalas. Lebih memilih memahami daripada membuktikan. Itu bukan tanda kalah, itu tanda jiwamu naik tingkat. Karena hanya jiwa yang sudah cukup kuat yang bisa memilih tenang. Di tahap ini, hidup sering terasa nanggung. Belum ada hasil besar yang bisa dibanggakan. Belum ada perubahan nyata yang bisa dipamerkan. Tapi justru disinilah fondasi sedang dibangun. Seperti rumah besar yang tidak langsung terlihat indah dari luar. Karena tukangnya sibuk memperkuat pondasi di bawah tanah. Dan pondasi itu adalah cara pandangmu. Kamu mulai melihat masalah sebagai pelajaran, bukan hukuman. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami sekarang. Kamu mulai sadar bahwa hidup tidak selalu harus dipercepat. Nikmati bagian ini, jangan buru-buru. Karena kebanyakan orang gagal bukan saat mereka jatuh, tapi saat mereka tidak sabar di masa transisi. Di fase ini juga, kamu mungkin merasa sedikit berjarak dari dunia lama. Obrolan lama terasa tidak menarik. Drama lama terasa melelahkan. Ambisi lama terasa tidak lagi relevan. Dan ini sering disalahartikan sebagai kehilangan arah. Padahal sebenarnya, arahmu sedang diperbarui. Semesta sedang memisahkanmu dari hal-hal yang tidak lagi sejalan. Bukan dengan paksaan, tapi dengan rasa hambar. Karena jika sesuatu sudah tidak memberi makna, kamu tidak perlu dipaksa untuk melepaskannya. Kamu akan melepaskannya sendiri. Dan disinilah uang dan rezeki mulai bergerak di balik layar. Bukan dalam bentuk transfer besar. Bukan dalam bentuk peluang instan. Tapi dalam bentuk kesiapan mental. Karena uang tidak datang ke pikiran yang kacau. Ia datang ke ruang batin yang lapang. Jika kamu masih memikirkan ini sambil mendengarkan, itu tanda kamu sedang berada tepat di fase ini. Tenang, kamu tidak tertinggal. Justru kamu sedang dipersiapkan. Perubahan kecil lain yang sering muncul adalah, kamu mulai lebih jujur pada diri sendiri. Kamu tidak lagi memaksakan diri terlihat kuat. Tidak lagi memaksa senyum saat lelah. Tidak lagi membohongi hati demi diterima. Dan kejujuran batin ini sangat penting. Karena semesta tidak bekerja dengan topeng. Ia bekerja dengan getaran asli. Saat kamu berhenti berpura-pura, energi hidupmu menjadi lebih bersih. Lebih mudah dibaca, lebih mudah diarahkan. Di tahap ini, banyak jiwa terpilih merasa seperti sedang menunggu sesuatu. Padahal yang sedang terjadi bukan menunggu, melainkan penyelarasan. Penyelarasan antara pikiran, hati, dan langkah. Semesta tidak akan mengirim rezeki besar. Jika langkahmu masih bertentangan dengan nurani, ia tidak akan membuka pintu lebar. Jika kamu masih ragu menerima, maka ia mengajarkanmu, pelan-pelan, bagaimana rasanya hidup tanpa terburu-buru. Bagaimana rasanya cukup. Bagaimana rasanya percaya. Coba perhatikan satu hal lagi. Apakah akhir-akhir ini kamu lebih mudah bersyukur pada hal kecil? Makanan sederhana, obrolan singkat, waktu tenang sendirian. Itu bukan tanda hidupmu mengecil. Itu tanda kesadaranmu membesar. Dan kesadaran inilah magnet rezeki yang sering diremehkan. Karena orang yang selalu merasa kurang, tidak akan pernah merasa cukup meski diberi banyak. Tapi orang yang bisa menikmati sedikit, akan dipercaya memegang lebih. Di bab ini, uang memang belum tampak. Tapi jalannya sedang diratakan. Seperti sawah yang sedang dibajak. Kotor, berantakan, tidak indah dipandang. Tapi tanpa pembajakan itu, padi tidak akan tumbuh.
Maka jika hidupmu sekarang terasa biasa saja, jangan kecewa, karena biasa saja seringkali adalah fase paling sakral. Fase di mana semesta bekerja tanpa perlu kamu tahu detailnya. Fase di mana kamu cukup hadir, cukup sadar, cukup sabar. Dan satu hal penting yang perlu kamu ingat di bab ini. Jangan kembali ke pola lama hanya karena rindu hasil cepat. Jangan membandingkan prosesmu dengan orang lain. Jangan meremehkan perubahan kecil dalam dirimu. Karena perubahan kecil inilah yang menentukan. Apakah rezeki besar nanti akan bertahan? Atau hanya singgah sebentar? Nikmati alurnya. Dengarkan sampai selesai. Biarkan bagian ini menetap di hatimu. Karena setelah fondasi ini kuat, semesta tidak akan lagi bekerja pelan. Ia akan mulai menggerakkan sesuatu dari luar dirimu. Dan itulah yang akan kita masuki di bab selanjutnya. Bab 2, ketika semesta mulai menggeser orang, situasi, dan arah hidupmu. Setelah fondasi batinmu mulai tenang, satu hal akan terjadi secara alami. Duniamu mulai bergeser tanpa kamu minta. Bukan kamu yang mengejar perubahan. Bukan kamu yang memaksa arah baru. Tapi keadaan seolah bergerak sendiri. Orang-orang tertentu mulai menjauh. Bukan karena konflik besar, tapi karena obrolan tidak lagi nyambung. Nilai tidak lagi sejalan. Energinya tidak lagi cocok. Dan anehnya, kamu tidak terlalu sedih. Dulu mungkin kamu akan mempertahankan. Sekarang, kamu memilih mengikhlaskan. Itu bukan sikap dingin. Itu tanda jiwamu sudah tidak mau hidup dalam kepalsuan. Semesta sangat serius soal ini. Karena rezeki besar tidak bisa masuk ke hidup yang penuh kebisingan relasi. Maka satu persatu, ia merapikan. Bukan dengan drama, tapi dengan rasa, tidak perlu lagi. Perhatikan juga situasi hidupmu. Beberapa rencana lama mungkin tertunda. Beberapa jalan terasa tertutup. Beberapa keinginan lama terasa tidak lagi menggoda. Dan di titik ini, banyak orang salah paham. Mereka mengira semesta sedang menghalangi. Padahal sebenarnya, semesta sedang mengarahkan ulang. Tidak semua pintu tertutup adalah penolakan. Sebagian justru perlindungan. Bayangkan jika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dulu. Dengan versi dirimu yang masih lama. Apakah kamu yakin kamu tidak akan kelelahan, salah arah, atau malah hancur? Semesta tahu batasmu, dan ia tidak akan memberimu beban sebelum otot jiwamu siap. Di bab ini, kamu mulai diuji bukan dengan kesulitan besar, tapi dengan ketidakpastian. Tidak tahu harus melangkah kemana. Tidak tahu harus memulai dari mana. Tidak tahu apakah keputusanmu benar atau tidak. Dan ini sangat penting, karena ketidakpastian adalah ruang kosong. Dan ruang kosong adalah tempat rezeki baru bisa masuk. Jika hidupmu penuh rencana kaku, uang tidak punya ruang bernapas. Jika hidupmu penuh ekspektasi berlebihan, peluang tidak berani mendekat, maka semesta mengajarkanmu satu hal penting. Percaya tanpa harus mengerti semuanya. Di fase ini, kamu mulai sering bertanya pada diri sendiri. Sebetulnya aku mau hidup seperti apa? Bukan versi yang terlihat hebat di mata orang lain, tapi versi yang terasa damai saat kamu sendirian. Dan pertanyaan ini mengubah segalanya. Karena uang yang benar-benar menenangkan tidak datang dari hidup yang kamu benci. Ia datang dari arah yang selaras dengan jiwamu. Makanya, di tahap ini, kamu mungkin merasa lebih selektif. Lebih berhati-hati berkata, iya. Lebih berani berkata, tidak. Dan ini sering disalahartikan sebagai kehilangan kesempatan. Padahal justru sebaliknya, kamu sedang berhenti menukar energimu dengan hal murahan. Semesta memperhatikan ini dengan sangat detail. Karena seseorang yang bisa menjaga energinya, akan dipercaya mengelola rezeki lebih besar. Perhatikan juga cara pandangmu terhadap uang sekarang. Mungkin kamu tidak lagi memujanya seperti dulu. Tidak lagi menjadikannya tujuan utama. Tapi alat untuk hidup lebih layak dan bermakna. Ini perubahan besar, karena uang paling mudah datang kepada mereka yang tidak mengejarnya dengan rasa takut. Di bab ini, semesta juga mulai menguji kesabaranmu lewat waktu. Proses terasa lambat, hasil belum terlihat, tapi hatimu tidak seberisik dulu. Dan ketenangan ini adalah sinyal kuat. Karena orang yang tenang di tengah ketidakpastian sedang menunjukkan kedewasaan frekuensi. Semesta tidak tergesa-gesa. Ia tidak bekerja berdasarkan jam manusia. Ia bekerja berdasarkan kesiapan batin. Maka jika hari-harimu terasa seperti mengalir saja, tanpa lonjakan besar, tanpa tragedi besar, itu justru pertanda baik.
Artinya, kamu sedang dibentuk secara stabil. Di tahap ini juga, kamu mungkin mulai mendapatkan ide-ide aneh. Gagasan yang dulu tidak terpikirkan. Keinginan mencoba sesuatu yang berbeda. Dorongan halus untuk keluar dari pola lama. Jangan abaikan itu, karena seringkali, rezeki besar datang. Bukan dari kerja lebih keras, tapi dari arah yang lebih tepat. Dan arah yang tepat jarang terasa logis di awal. Ia terasa seperti bisikan, seperti rasa penasaran kecil, seperti dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Jika kamu mendengarkannya, pelan-pelan jalan akan terbuka, bukan sekaligus, tapi satu langkah demi satu langkah. Dan disinilah ujian terbesar bab ini muncul. Konsistensi tanpa validasi. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang menyemangati, tidak ada tanda besar bahwa kamu benar. Hanya kamu dan keyakinan kecil di dalam dada. Dan ini sangat berharga, karena semesta tidak mempercayakan kelimpahan kepada orang yang hanya bergerak saat dilihat. Ia mempercayakannya kepada mereka yang tetap melangkah meski sendirian. Jika kamu masih mendengarkan sampai di sini, itu berarti bab ini sedang aktif dalam hidupmu. Jangan menyerah di fase penyelarasan ini, karena setelah orang-orang yang tidak sejalan tersaring, setelah arah lama dilepaskan, setelah kepercayaan batin terbentuk, semesta akan mulai menggerakkan faktor eksternal. Bukan lagi dari dalam dirimu saja, tapi dari luar, pertemuan, kesempatan, informasi, dan aliran uang yang terasa lebih mudah. Tapi sebelum itu, bab ini harus dilalui dengan sadar, tenang, pelan, hadir, nikmati setiap bagiannya, karena di bab berikutnya, kamu akan mulai melihat bukti nyata, bahwa semua pergeseran ini bukan tanpa tujuan. Bab 3, saat tanda-tanda kecil mulai muncul, namun belum banyak orang sadar. Di tahap ini, semesta mulai berbicara, tapi tidak dengan suara keras. Ia berbicara lewat hal-hal kecil, lewat kebetulan yang terlalu sering terjadi, lewat momen sederhana yang terasa kena di hati, dan banyak orang melewatkannya. Padahal, rezeki besar tidak pernah datang tiba-tiba tanpa tanda. Ia selalu diawali oleh sinyal-sinyal halus. Di bab ini, kamu mungkin mulai mengalami kejadian aneh tapi ringan. Uang kecil datang dari arah tak terduga. Pertemuan singkat yang membuka pikiran. Informasi yang muncul tepat saat kamu membutuhkannya. Tidak spektakuler, tidak viral, tapi tepat. Dan disinilah letak ujian kesadaranmu. Apakah kamu menganggapnya kebetulan, atau kamu menyadari bahwa semesta sedang mengetuk pelan? Karena jiwa yang siap menerima kelimpahan akan peka terhadap isyarat kecil, bukan menunggu ledakan besar dulu baru percaya. Perhatikan juga perubahan dalam caramu memandang masalah. Masalah masih ada, tapi reaksimu berbeda. Kamu tidak langsung panik, tidak langsung merasa jadi korban. Ada jarak antara kejadian dan responmu. Dan jarak itu adalah tanda kematangan batin. Semesta melihat ini sebagai sinyal hijau. Karena seseorang yang bisa mengelola emosinya, akan jauh lebih mampu mengelola uang. Di bab ini juga, banyak godaan lama datang kembali. Orang dari masa lalu muncul. Pola lama mencoba mengajakmu masuk lagi. Kesempatan cepat tapi terasa berat kembali mengetuk. Dan ini bukan kebetulan. Semesta sedang menguji, apakah kamu benar-benar berubah, atau hanya sebentar sadar. Jika kamu tergoda, bukan berarti kamu gagal. Tapi jika kamu bisa menahan diri, itu artinya frekuensimu sudah naik. Karena rezeki besar tidak datang pada jiwa yang mudah goyah. Ia datang pada mereka yang bisa berkata, ini bukan jalanku lagi. Di tahap ini, kamu juga mulai merasakan satu hal penting. Kebutuhanmu menyederhana, bukan karena kekurangan, tapi karena kamu tidak lagi ingin berlebihan. Kamu mulai paham bahwa, semakin banyak keinginan palsu, semakin berat hidup. Dan anehnya, saat keinginanmu lebih jernih, uang justru lebih mudah mendekat. Karena semesta suka dengan kejelasan. Ia tidak bingung menyalurkan rezeki kepada orang yang tahu batas cukupnya. Di bab ini, kamu mungkin mulai merasa, aku tidak ingin kaya dengan cara apapun. Aku ingin tenang, bukan hanya banyak. Dan kalimat batin ini sangat kuat. Karena banyak orang punya uang, tapi jiwanya kelelahan. Semesta tahu siapa yang bisa menjaga keseimbangan itu. Perhatikan pula mimpi-mimpimu. Intuisi semakin tajam, hati terasa lebih peka. Kadang kamu tahu sesuatu tanpa alasan jelas. Dan seringkali, firasat itu benar. Itu bukan imajinasi. Itu koneksi yang mulai terbuka.
Karena jiwa yang bersih dari kebisingan akan lebih mudah menangkap arah. Di bab ini, kamu juga mulai belajar satu hal penting. Tidak semua harus diceritakan. Kamu lebih memilih diam dan berjalan. Lebih memilih proses daripada pengakuan. Dan ini membuat energimu terkumpul. Semesta sangat menghargai energi yang utuh. Karena energi yang bocor lewat omongan akan sulit menampung kelimpahan. Maka kamu belajar menyimpan rencana, menjaga niat, dan bergerak dengan tenang. Di tahap ini, kesabaranmu diuji dengan cara halus. Bukan lewat masalah besar, tapi lewat pertanyaan batin. Ini benar jalan yang tepat. Dan jawaban tidak datang dari luar. Ia datang dari rasa damai yang konsisten. Jika hatimu tenang meski belum melihat hasil, itu tanda kamu selaras. Karena ketenangan tanpa hasil sementara lebih berharga daripada hasil cepat yang menguras jiwa. Semesta sedang membangun sesuatu yang tahan lama. Maka di bab ini, tugasmu sederhana tapi tidak mudah. Hadir sepenuhnya di proses kecil. Tidak meremehkan langkah kecil. Tidak mengabaikan sinyal halus. Tidak tergesa-gesa meminta bukti besar. Karena bukti besar selalu datang setelah kepercayaan kecil dijaga. Jika kamu masih menikmati narasi ini, itu bukan kebetulan. Ini adalah latihan kesadaran. Dan bab ini belum selesai bekerja di hidupmu. Karena setelah tanda-tanda kecil dikenali, dan kamu tidak mengabaikannya, semesta akan masuk ke fase berikutnya. Fase di mana pergerakan nyata mulai terasa. Bukan lagi hanya di batin, tapi di dunia nyata. Dan disitulah, banyak orang mulai menyadari, oh, ternyata ini yang sedang dipersiapkan. Tapi untuk sampai ke sana, bab 3 harus dilalui dengan penuh kepekaan. Tenang, nikmati, terus dengarkan. Bab 4, saat pintu terbuka, namun tidak semua orang berani melangkah. Di tahap ini, perubahan tidak lagi samar. Ia mulai terasa nyata, walau belum sepenuhnya besar. Kesempatan muncul, bukan dalam bentuk keajaiban instan, tapi sebagai pintu kecil yang bisa dilewati, atau diabaikan. Dan disinilah perbedaannya. Banyak orang menunggu rezeki datang dengan sempurna. Padahal semesta jarang memberi jalan yang sudah rapi. Ia memberi celah, dan menunggu siapa yang cukup berani untuk masuk. Di bab ini, kamu mungkin mulai mendapatkan tawaran. Ide yang tiba-tiba terasa masuk akal. Arah baru yang dulu tidak terpikirkan. Namun, bersamaan dengan itu, muncul juga rasa ragu. Ini benar nggak ya? Takut salah langkah. Takut kalau gagal. Tenang, itu normal. Keraguan bukan tanda kamu salah jalan. Keraguan muncul justru karena kamu sedang berada di tepi perubahan. Semesta tidak menghilangkan rasa takut. Ia hanya memastikan bahwa rasa takut tidak lagi mengendalikanmu. Perhatikan baik-baik. Meski takut, kamu tidak mundur sepenuhnya. Ada dorongan halus untuk tetap melangkah. Dan dorongan itu penting. Di bab ini, kamu belajar satu pelajaran besar. Keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tapi kemauan untuk bergerak meski takut. Rezeki besar tidak datang pada mereka yang menunggu rasa yakin 100%. Ia datang pada mereka yang mau berjalan dengan keyakinan yang cukup. Cukup untuk satu langkah. Tidak perlu tahu semua jawabannya. Tidak perlu melihat seluruh jalannya. Cukup satu langkah sadar. Di tahap ini juga, semesta mulai mengatur ulang lingkunganmu. Beberapa hubungan terasa menjauh dengan sendirinya. Bukan karena konflik besar, tapi karena frekuensi yang sudah tidak sama. Dan anehnya, kamu tidak terlalu sedih. Karena kamu tahu, setiap perpisahan di fase ini adalah ruang yang sedang disiapkan. Ruang untuk ide baru, ruang untuk energi baru, ruang untuk aliran yang lebih jujur. Semesta tidak menambah sebelum kamu punya ruang. Di bab ini, kamu juga mulai diuji soal komitmen. Bukan janji pada orang lain, tapi janji pada diri sendiri. Apakah kamu konsisten dengan niatmu? Atau hanya bersemangat di awal? Karena rezeki tidak suka pada niat yang setengah-setengah. Ia mengikuti mereka yang hadir. Bahkan saat tidak ada yang menyemangati. Perhatikan pola harianmu. Kamu mulai lebih disiplin, meski sederhana. Lebih sadar pada waktu. Lebih menghargai energi. Dan ini bukan kebetulan. Uang adalah energi yang terstruktur. Ia mengalir ke mereka yang bisa menjaga struktur hidupnya. Di bab ini, semesta juga mulai mengembalikan sesuatu. Bisa berupa kepercayaan diri. Bisa berupa semangat yang sempat hilang. Bisa berupa rasa pantas menerima yang dulu redup. Karena banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa tidak layak.
Dan saat kamu mulai merasa, aku boleh berhasil, disitulah pintu benar-benar terbuka. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu mengizinkan. Di tahap ini, jangan tergesa-gesa membandingkan. Perjalananmu tidak harus mirip siapapun. Semesta merancang jalur khusus untuk tiap jiwa. Dan jalur ini hanya bisa dibuka oleh keberanian yang tenang. Jika kamu masih mengikuti alurnya sampai sini, itu tanda kamu tidak hanya mendengar, tapi sedang berjalan bersama narasi ini. Karena bab 4 bukan tentang hasil, ia tentang keputusan untuk melangkah. Dan setelah keputusan itu dibuat, semesta tidak akan diam. Ia mulai menggerakkan hal-hal di luar kendalimu. Pelan, tepat, dan sulit dihentikan. Dan di bab berikutnya, kita akan melihat apa yang terjadi saat langkah kecil itu mulai menghasilkan dampak nyata. Tetap di sini, alurnya sedang menguat. Bab 5, saat aliran mulai bergerak, namun belum semua orang menyadarinya. Di bab 5 ini, ada satu hal yang mulai berubah secara halus tapi nyata. Rezeki tidak lagi terasa berat. Bukan berarti semuanya langsung mudah. Bukan berarti tanpa usaha sama sekali. Namun ada satu perbedaan besar yang kamu rasakan di dalam diri. Usaha yang kamu lakukan tidak lagi menguras jiwa. Kalau kamu perhatikan baik-baik, di fase ini kamu mulai bergerak tanpa terlalu banyak drama batin. Dulu, setiap langkah terasa seperti beban. Sekarang, meski capek, hatimu tetap ringan. Dan itu tanda penting, karena saat energi batinmu tidak melawan, semesta lebih mudah mengalirkan bantuan. Di bab ini, rezeki sering datang dari arah yang tidak kamu rencanakan. Bukan hasil dari ambisi besar, melainkan buah dari konsistensi kecil yang terus kamu jaga. Bisa jadi seseorang tiba-tiba menghubungimu. Bisa jadi ide lama yang dulu kamu anggap sepele, kini terasa hidup kembali. Dan menariknya, kamu tidak lagi terlalu kaget. Seolah ada bagian dalam dirimu yang berkata, oh, ini memang waktunya. Bab 5 adalah fase sinkronisasi. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, dan apa yang semesta kirimkan, mulai berada di jalur yang sama. Bukan sempurna, tapi selaras. Di tahap ini, kamu juga mulai belajar satu hal penting. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang dulu. Kadang ia datang sebagai ketenangan. Kadang sebagai ide yang jernih. Kadang sebagai pertemuan yang terasa klik. Dan semuanya punya fungsi. Karena semesta tidak pernah asal memberi. Ia selalu memberi sesuai kesiapan wadahnya. Jika uang besar datang ke jiwa yang belum siap, yang ada hanyalah kekacauan, maka di bab 5 ini, semesta sedang memperkuat fondasimu. Cara berpikirmu berubah. Kamu tidak lagi mengejar, tapi merespons. Tidak lagi memaksa, tapi memilih. Dan pilihanmu mulai lebih jujur. Kamu mulai berkata, tidak pada hal-hal yang menguras energi. Bukan karena sombong, tapi karena sadar batas. Dan anehnya, justru setelah kamu menjaga batas, peluang yang lebih tepat mulai berdatangan. Karena rezeki menghormati jiwa yang menghormati dirinya sendiri. Di bab ini, kamu juga diuji soal kesabaran tingkat halus. Bukan sabar menunggu lama, tapi sabar tidak mengganggu proses. Tidak buru-buru pamer, tidak tergesa-gesa menyimpulkan, tidak panik saat hasil belum maksimal. Dan ini berat bagi banyak orang. Namun kamu mulai bisa, karena kamu sudah melewati fase gelisah. Sekarang kamu berada di fase percaya. Percaya bahwa gerak kecil hari ini sedang disusun menjadi hasil besar esok hari. Jika kamu perhatikan pola hidupmu, kamu mulai lebih peka terhadap tanda-tanda kecil. Perasaan tidak enak yang ternyata menyelamatkanmu. Dorongan kecil yang justru membuka jalan. Itu bukan imajinasi, itu intuisi yang mulai bersih. Bab 5 adalah fase di mana intuisi dan logika mulai bekerja bersama. Tidak saling bertabrakan, tidak saling meniadakan. Kamu tetap berpikir, tapi tidak kehilangan rasa. Dan disinilah banyak orang mulai tertinggal. Karena mereka mengabaikan rasa demi logika kaku. Atau sebaliknya, terlalu larut dalam rasa tanpa tindakan. Kamu mulai menemukan titik tengah. Dan titik tengah itulah tempat rezeki paling nyaman mengalir. Jika kamu masih mengikuti alurnya sampai di sini, nikmati saja ritmenya. Tidak perlu menuntut hasil cepat. Tidak perlu membandingkan. Karena bab 5 bukan puncak. Ia adalah aliran awal. Aliran yang jika kamu jaga dengan tenang, akan membesar dengan sendirinya. Dan di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana aliran yang sudah bergerak ini mulai memperlihatkan wujud nyata.
Bukan lagi tanda, tapi bukti. Tetap di sini, prosesnya sedang matang. Bab 6, saat semesta mulai mempercepat, namun hanya untuk jiwa yang siap. Di bab 6 ini, ada satu perubahan besar yang sering tidak disadari banyak orang. Waktu terasa bergerak lebih cepat, tapi hasil juga mulai terasa lebih dekat. Bukan karena hari-harinya jadi singkat, melainkan karena kamu tidak lagi terjebak di lingkaran yang sama. Jika sebelumnya kamu merasa seperti berjalan di tempat, di bab ini kamu mulai menyadari bahwa langkahmu benar-benar maju, meski perlahan. Dan inilah fase yang paling rawan sekaligus paling menentukan. Kenapa rawan? Karena saat semesta mulai mempercepat aliran, banyak orang justru tergelincir oleh ego, oleh rasa, akhirnya aku sampai. Namun kalau kamu masih mendengarkan narasi ini dengan tenang, artinya jiwamu sedang dijaga. Di bab 6, peluang datang lebih sering. Bukan selalu besar, tapi cukup konsisten. Kesempatan kecil yang berulang, sinyal halus yang terus muncul, ajakan, ide, atau tawaran yang datang hampir bersamaan. Dan di titik ini, bukan kerja keras yang diuji, melainkan kecerdasan memilih. Karena tidak semua peluang harus diambil. Tidak semua ajakan harus diiyakan. Tidak semua pintu yang terbuka harus dimasuki. Bab 6 mengajarkanmu satu hal penting. Rezeki yang tepat tidak membuatmu gelisah. Jika sesuatu membuat hatimu terusik, meski terlihat menggiurkan, itu bukan jalur utamamu. Semesta di bab ini tidak lagi berbicara lewat kejadian besar, melainkan lewat rasa di dalam dada. Perasaan ringan saat melangkah, rasa yakin tanpa alasan panjang, tenang meski belum melihat hasil akhir. Dan ini bukan hal mistis. Ini hasil dari perjalanan panjangmu sebelumnya. Kamu sudah terlalu lama diuji, terlalu sering jatuh, terlalu banyak belajar dari kehilangan. Maka sekarang, jiwamu lebih peka. Di bab 6 ini, uang mulai mendekat bukan karena kamu mengejarnya, melainkan karena kamu berhenti lari dari dirimu sendiri. Kamu mulai jujur pada apa yang kamu mau. Kamu mulai berani mengakui batas. Kamu tidak lagi memaksakan diri berada di tempat yang tidak menghargaimu. Dan anehnya, saat kamu memilih dirimu sendiri dengan tenang, rezeki justru ikut memilihmu. Banyak orang mengira rezeki datang saat kita mengejar, padahal seringkali rezeki datang saat kita siap menerima. Siap menerima tanggung jawab, siap menerima perubahan, siap menerima bahwa hidup tidak selalu harus keras untuk berbuah. Di bab ini, semesta juga mulai membersihkan sekitarmu. Orang-orang yang hanya hadir saat kamu berguna, pelan-pelan menjauh. Bukan hukuman, itu perlindungan. Karena fase berikutnya membutuhkan ruang, energi yang lebih lapang, lingkaran yang lebih jujur, dan mungkin kamu sempat merasa sepi. Tapi itu sepi yang sehat. Sepi yang memberi ruang bagi hal-hal baru tumbuh. Di bab 6, kamu mulai memahami bahwa tidak semua kehilangan adalah kerugian. Tidak semua penundaan adalah kegagalan. Banyak hal ditunda karena kamu sedang dipersiapkan agar bisa menjaganya saat datang. Dan percayalah, semesta tidak pernah terlambat. Ia selalu datang tepat saat jiwamu cukup kuat untuk tidak merusaknya. Jika kamu masih bersama narasi ini sampai di sini, tetaplah tenang, tetap dengarkan sampai akhir. Karena setelah percepatan ini, akan ada satu momen penting, di mana semua yang sebelumnya terasa abstrak, mulai berubah menjadi nyata, dan di sanalah bab berikutnya dimulai. Bab 7, saat yang bergerak di balik layar mulai menampakkan hasil. Bab 7 ini bukan tentang kejutan besar yang tiba-tiba meledak. Justru sebaliknya, ia hadir dengan rasa, oh, ternyata ini yang disiapkan. Di tahap ini, kamu mulai melihat hasil nyata. Bukan sekadar firasat, bukan hanya tanda-tanda, ada bukti. Mungkin dalam bentuk uang yang akhirnya masuk. Mungkin peluang yang jadi lebih jelas. Atau posisi hidup yang terasa jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Dan yang paling menarik, kamu menerimanya tanpa euforia berlebihan. Karena jiwamu sudah matang. Bab 7 adalah fase panen awal. Belum puncak, tapi cukup untuk membuatmu sadar bahwa perjalanan panjangmu tidak sia-sia. Kamu mulai mengerti bahwa selama ini, yang bergerak di balik layar bukan hanya semesta, tapi juga dirimu sendiri. Versi dirimu yang terus belajar diam-diam. Di fase ini, kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Tidak pada dunia. Tidak pada orang lain, kamu cukup tahu satu hal, hidupmu sedang berada di jalur yang benar. Dan saat keyakinan itu hadir,
Rezeki menjadi lebih stabil, bukan naik turun ekstrim, bukan datang lalu hilang, tapi mengalir dengan ritme yang bisa kamu jaga. Bab 7 juga membawa satu perubahan batin yang besar. Kamu berhenti merasa kurang. Bukan karena segalanya sempurna, melainkan karena kamu sudah berdamai dengan prosesmu sendiri. Dan ini penting, karena rasa cukup adalah magnet terkuat bagi kelimpahan. Semesta tidak menambah pada jiwa yang terus merasa kosong, tapi memperluas pada jiwa yang sudah tahu cara menjaga apa yang ada. Di tahap ini, kamu juga mulai berpikir lebih panjang. Bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang keberlanjutan. Bagaimana menjaga aliran, bagaimana tidak mengulang kesalahan lama, bagaimana menggunakan rezeki sebagai alat kebaikan, bukan sumber kecemasan. Dan itu tanda bahwa kamu benar-benar naik level. Bab 7 bukan akhir, ia adalah pintu. Pintu menuju fase hidup di mana kamu tidak lagi bertahan, melainkan membangun kestabilan, membangun makna, membangun masa depan dengan kesadaran. Jika kamu sampai di bab ini, ingat satu hal penting. Apa yang datang padamu sekarang, bukan hadiah semata, tapi kepercayaan. Kepercayaan bahwa kamu cukup dewasa untuk memegangnya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan selama kamu tetap rendah hati, tetap jujur pada diri, dan tetap mau mendengarkan bisikan halus di dalam jiwa, aliran ini tidak akan berhenti di sini. Ia baru saja mulai. Perjalanan yang sudah kita bahas sebenarnya menggambarkan satu hal penting dalam hidup, tidak semua proses yang berat itu sia-sia. Kadang, saat hidup terasa gelap, saat usaha terasa tidak terlihat hasilnya, atau saat kamu merasa sendirian menghadapi banyak hal, justru disitulah fondasi masa depan sedang dibangun. Banyak orang mengira keberhasilan datang karena keberuntungan semata. Padahal, seringkali keberhasilan lahir dari ketahanan hati, kesabaran, dan keberanian untuk tetap melangkah walaupun jalannya terasa sepi. Apa yang kamu alami selama ini, baik kehilangan, penolakan, kegagalan, atau keterlambatan, semuanya adalah bagian dari proses pembentukan dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan matang. Salah satu pelajaran penting yang bisa diambil adalah bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Rezeki juga bisa berupa ketenangan hati, orang-orang yang tulus hadir dalam hidupmu, kesehatan, kesempatan belajar, dan pengalaman yang membuatmu lebih bijak. Ketika kamu mulai melihat rezeki dari sudut pandang yang lebih luas, kamu akan merasa hidup ini sebenarnya penuh berkah, hanya saja sering tidak disadari. Pesan penting lainnya adalah jangan terlalu membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ada yang terlihat cepat berhasil, ada yang membutuhkan waktu lebih panjang. Tapi bukan berarti yang lambat itu gagal. Kadang, yang datang lebih lambat justru lebih kuat dan bertahan lama karena dibangun dengan pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam. Kamu juga perlu memahami bahwa perubahan besar sering dimulai dari perubahan kecil. Dari cara berpikir yang lebih positif, dari keberanian mengambil keputusan yang baik, dari kebiasaan sederhana seperti menjaga niat, menjaga sikap, dan tetap berbuat baik meskipun tidak selalu dibalas. Hal-hal kecil inilah yang perlahan membuka jalan menuju perubahan besar dalam hidup. Nasihat yang bisa kamu pegang adalah tetap rendah hati dalam keadaan apapun. Ketika hidup terasa sulit, kerendahan hati membuatmu tetap kuat dan tidak mudah putus asa. Ketika hidup mulai membaik, kerendahan hati membuatmu tetap bersyukur dan tidak kehilangan arah. Orang yang mampu menjaga sikap rendah hati biasanya lebih mampu menjaga keberkahan dalam hidupnya. Selain itu, jangan takut dengan perubahan. Hidup memang selalu bergerak, dan perubahan adalah tanda bahwa kamu sedang dibawa menuju sesuatu yang baru. Memang tidak selalu nyaman, tapi perubahan seringkali membawa peluang yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Belajarlah untuk percaya bahwa setiap perubahan yang terjadi memiliki tujuan baik, meskipun kamu belum sepenuhnya memahaminya sekarang. Jangan lupa juga untuk menjaga lingkungan dan pergaulanmu. Orang-orang yang kamu pilih untuk ada di sekitarmu sangat memengaruhi cara berpikir dan semangat hidupmu. Dekatlah dengan orang yang memberi energi positif, yang mendukung pertumbuhanmu, dan yang mampu mengingatkanmu ketika kamu mulai kehilangan arah. Pesan lainnya, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu manusia yang wajar jika pernah lelah, pernah ragu, atau pernah salah langkah. Yang terpenting bukan seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa kuat kamu mau bangkit dan belajar dari pengalaman tersebut.
Memberi ruang pada diri untuk beristirahat dan memperbaiki diri adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Percayalah, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang mampu bertahan dan terus berjalan dengan hati yang tetap baik. Selama kamu masih mau belajar, memperbaiki diri, dan menjaga niat yang tulus, selalu ada jalan yang akan terbuka. Terakhir, tetaplah menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi sekitar. Rezeki yang paling indah bukan hanya yang bisa dinikmati sendiri, tapi yang juga bisa memberi manfaat bagi orang lain. Ketika kamu mampu berbagi, membantu, atau sekadar memberi semangat kepada orang lain, sebenarnya kamu sedang memperluas pintu keberkahan dalam hidupmu sendiri. Semoga perjalanan hidupmu dipenuhi kemudahan, ketenangan, dan keberkahan. Tetap percaya pada proses, tetap jaga hatimu, dan tetap melangkah meskipun perlahan. Karena seringkali, langkah kecil yang konsisten justru membawa seseorang menuju perubahan hidup yang luar biasa.